Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang materi ketentuan perpajakan passive income. Kelompok kami terdiri dari Andriani Firyal Dwi Wulandari, Fauzia Salma Samprono, dan Aris Amirul Abdillah. Subbab materi yang akan kami bahas ada 1. Dividen, 2. Interest, 3. Royalty, 4. Capital gain, dan 5. Withholding tax di ASEAN. 2. Ada pengenaan pajak atas dividen menurut P3B. Dalam pasal 10 ECD model dan UN model, alokasi hak pemajakan atas dividen diatur dalam pasal 10 ayat 1. Menurut pasal ini, hak pemajakan atas dividen tidak hanya diberikan kepada negara domisili. Kenapa? Karena hal ini tercermin dari kata may be taxed yang digunakan untuk rumusan pasal 10 ayat 1 yang mengandung arti bahwa masing-masing negara pihak dalam P3B memiliki hak pemajakan atas dividen. Namun, hak pemajakan negara sumber atas dividen tersebut dibatasi atau limit taxation right berdasarkan suatu persentase tertentu dari jumlah bruto pembayaran dividen. Adapun pembatasan hak pemajakan negara sumber atas dividen yang dibayarkan oleh subjek pajak dalam negerinya hanya berlaku apabila menerima dividen tersebut 1. Merupakan objek pajak dalam negeri dari negara lainnya atau negara domisili, dan 2. Merupakan penerima manfaat yang sebenarnya dari dividen tersebut atau beneficial owner. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai dividen. Menurut ketentuan pajak yang berlaku saat ini, yaitu pasal 4 ayat 1 huruf E UU PPH, dividen merupakan penghasilan sebagai objek pajak bagi yang menerimanya. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, dividen adalah bagi laba yang diperoleh pemegang saham atau pemegang polis asuransi atau pembagian sisa hasil usaha koperasi yang diperoleh anggota koperasi, yang meliputi 1. Pengenaan PPh atas dividen bagi WPLN di Indonesia, yang mana wajib pajak luar negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia berupa dividen, maka atas penghasilan dividen tersebut dipotong PPh pasal 26 yang sebesar 20% dari penghasilan bruto sebagaimana diatur dalam pasal 26 ayat 1 huruf A PPh. Namun, apabila menerima dividen ini adalah WPLN, di mana negara domisili yang bersangkutan mempunyai perjanjian perpajakan dengan Indonesia dan terdapat surat ketentuan domisili atau COD, maka tarif yang akan dikenakan adalah tarif yang sesuai dengan tax treaty. Selanjutnya, interest. Pengenaan pajak atas bunga diterima wajib pajak luar negeri sesuai Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pengenaan pajak penghasilan atas bunga dari deposito dan tabungan serta diskonto SBI. Yang pertama ada atas bunga dari deposito dalam mata uang dolar Amerika Serikat yang dananya bersumber dari devisa hasil ekspor dan ditempatkan di dalam negeri pada bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia, dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dengan tarif sebagai berikut. Tarif 10% dari jumlah bruto untuk deposito dengan jangka waktu 1 bulan. Tarif 7,5% dari jumlah bruto untuk deposito dengan jangka waktu 3 bulan. Tarif 2,5% dari jumlah bruto untuk deposito dengan jangka waktu 6 bulan. Dan tarif 0% dari jumlah bruto untuk deposito dengan jangka waktu lebih dari 6 bulan. Yang kedua, atas bunga dari deposito dalam mata uang rupiah yang dananya bersumber dari DHE dan ditempatkan di dalam negeri pada bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia, dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dengan tarif sebagai berikut. Tarif 7,5% dari jumlah bruto untuk deposito dengan jangka waktu 1 bulan. Tarif 5% dari jumlah bruto untuk deposito dengan jangka waktu 3 bulan. Tarif 0% dari jumlah bruto untuk deposito dengan jangka waktu 6 bulan atau lebih. Yang ketiga, atas bunga dari tabungan dan diskonto SBI
beserta bunga dari deposito selain dari deposito sebagaimana dimaksud pada huruf A dan B dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dengan tarif 20% dari jumlah bruto atau dengan tarif berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku terhadap wajib pajak luar negeri. Pajak atas bunga obligasi. Obligasi adalah surat utang dan surat utang negara yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan. Sementara, bunga obligasi adalah imbalan yang diterima pemegang obligasi dalam bentuk bunga dan atau diskonto. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2009, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP nomor 100 tahun 2013, atas penghasilan yang diterima dan diperoleh wajib pajak berupa bunga obligasi dikenai pemotongan pajak penghasilan yang bersifat final. Bunga dari obligasi dengan kupon, diskonto dari obligasi dengan kupon, diskonto dari obligasi tanpa bunga yang diterima wajib pajak luar negeri dikenakan tarif 20% atau sesuai dengan tax treaty. Pajak atas bunga sesuai ketentuan P3B. Peraturan Dirjen Pajak Nomor per 61 PJ 2009 tahun 2009 tentang tata cara penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda sebagaimana telah diubah dengan per 24 PJ 2010. Tax treaty atau persetujuan penghindaran pajak berganda antara Indonesia dengan negara asal atau domisili wajib pajak luar negeri tersebut. Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemotong pajak penghasilan pasal 26 terhadap wajib pajak luar negeri sebagai penerima bunga adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pengecekan apakah penerima penghasilan wajib pajak luar negeri dengan melihat dokumen imigrasi berupa paspor atau visa atau lainnya untuk mengetahui apakah termasuk dari negara yang ada tax treaty atau P3B dengan Indonesia. Yang kedua, melakukan pengecekan apakah persyaratan administratif untuk menerapkan ketentuan yang diatur dalam P3B telah dipenuhi. Melihat peraturan per 61 PJ 2009 dan per 24 PJ 2010. Yang ketiga, apabila wajib pajak luar negeri berasal dari negara yang tidak mempunyai tax treaty atau P3B dengan Indonesia, maka dipotong pajak penghasilan pasal 26 sebesar 20% sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Yang keempat, apabila wajib pajak luar negeri berasal dari negara yang mempunyai tax treaty atau P3B dengan Indonesia, maka dipotong pajak penghasilan pasal 26 sesuai dengan tarif pajak dalam tax treaty atau P3B atau persetujuan penghindaran pajak berganda. Yang kelima, melakukan penyetoran dan pelaporan SPT masa pajak penghasilan pasal 26. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai royalti. Dalam istilah umum, royalti didefinisikan sebagai pembayaran untuk pengenaan aset tidak berwujud atau intangible property. Pada saat ini, definisi royalti juga mencakup pembayaran atas penggunaan hak kekayaan intelektual. Dalam pasal 12 ayat 2 model OECD, royalti dibedakan menjadi dua. Yang pertama, setiap pembayaran yang diterima sebagai imbalan untuk memakai atau hak memakai, hak cipta atas karya tulis, karya seni, atau karya ilmiah, termasuk film bioskop, hak paten, merek dagang, pola atau model rencana, rumus rahasia, atau proses rahasia, atau setiap pembayaran yang diterima sebagai imbalan atas informasi yang berkenaan dengan pengalaman di bidang industri, perdagangan, atau ilmu pengetahuan. OECD model memberikan hak pemajakan sepenuhnya kepada negara domisili untuk mengenakan pajak atas royalti dan tidak memperbolehkan negara sumber untuk mengenakan pemotongan pajak atas royalti seperti dinyatakan dalam pasal 12 ayat 1 OECD model.
Dalam PPh Pasal 26 mengatur kebijakan mengenai pajak yang berhubungan dengan wajib pajak luar negeri. Badan usaha apapun di Indonesia yang melakukan transaksi pembayaran berupa gaji, bunga, dividen, royalti, dan sejenisnya kepada wajib pajak luar negeri diwajibkan untuk membayar PPh Pasal 26 atas transaksi tersebut. Menurut ketentuan PPh Pasal 26, tarif umum yang dikenakan adalah 20% dan bisa berubah jika wajib pajak mengikuti tax treaty atau Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda atau P3B. Selanjutnya, capital gain. Perpajakan internasional atas capital gain diatur dalam Pasal 13 OECD Model. Pasal 13 ini mengatur pemajakan atas laba dari pengalihan atas harta bergerak, harta tak bergerak, kapal dan pesawat terbang, pengalihan saham perusahaan real estate yang hartanya sebagian besar terdiri dari harta tak bergerak, pengalihan saham yang mencerminkan kepemilikan substansial dari subjek pajak dalam negeri dari negara lainnya. Capital gain jangka pendek dikenakan pajak sebagai keuntungan modal jangka pendek dengan tarif pajak penghasilan biasa. Sedangkan capital gain jangka panjang dalam barang koleksi dikenai pajak pada flat sebesar 28%. Selain itu, capital gain jangka panjang dikenakan pajak yang bermacam-macam, mulai dari 0%, 10%, 15%, 25%, 35%, hingga 39,6% pajak penghasilan. Pengenaan pajak capital gain diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2000 yang mengatur dua hal sebagai berikut. Yang pertama, kategori objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap pajak kemampuan ekonomis dalam segala bentuk yang diterima atau diperoleh wajib pajak dan dapat digunakan untuk dikonsumsi atau untuk menambah kekayaan bagi wajib pajak yang bersangkutan, termasuk keuntungan atas penjualan atau karena pengalihan harta. Pasal 4 ayat 1 huruf D. Yang kedua yaitu harga perolehan atau harga penjualan dalam hal terjadi jual beli harta merupakan jumlah sebenarnya yang dikeluarkan atau diterima oleh setiap wajib pajak. Sedangkan jika ada hubungan istimewa antara penjual dan pembeli, maka harga perolehan dan harga penjualan yang dilaporkan merupakan jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima oleh wajib pajak tersebut. Pasal 10 ayat 1. Withholding tax di ASEAN. Withholding tax adalah pajak yang dipungut pada sumber pada individu atau perusahaan yang melakukan pembayaran ke entitas non-penduduk manapun. Biasanya, persentase tarif pajak sangat bervariasi tergantung pada subjek pajak dan perjanjian yang ditandatangani antara pemerintah pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Di ASEAN, withholding tax banyak digunakan dalam bentuk pembayaran dividen, bunga, dan royalti. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.